والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Hari para jemaah sekalian, kita memulai pengajian tasawuf kita. InsyaAllah kita akan bicarakan tentang keutamaan mempelajari ilmu agama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah katakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman yang pertama. Dengan apa mengangkatnya Allah derajat orang-orang yang beriman? Yang pertama, bin nasri. Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, wa husnul dzikri fid dunya. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah angkat derajatnya dengan penyebutan yang bagus selama hidup di alam dunia. Namanya Allah bikin menjadi nama yang baik. Namanya Allah jaga kehormatannya. Yang ketiga, wa'i dzurfal jinani fil akhirah. Ini yang paling utama. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah angkat derajatnya dengan Allah tempatkan di istana-istana di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping Allah katakan Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman, walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang yang memiliki ilmu pengetahuan agama. Makanya kita diwajibkan laki perempuan dalam ilmu syariat untuk mempelajari ilmu agama. Karena orang-orang yang memiliki ilmu agama nanti di akhirat secara khusus Allah akan derajatnya, Allah naikkan, Allah angkat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jemaah sekalian, hadis yang pertama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dia bersabda bahwasanya man taqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla an yakhluwa. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya, dia pergi dari rumahnya ke masjid, ke musala, ke majlis ilmu. Untuk apa tujuannya? Liyata'allama ilman, untuk mempelajari ilmu agama. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ghufira lahu qabla an yakhluwa. Allah ampuni dosanya sebelum dia melangkah. Jadi belum melangkah saja dosa bagi orang yang ingin menuntut ilmu agama sudah Allah ampuni. Yang kedua, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, "Idza marra al-'alimu aw al-muta'allimu 'ala qaryatin rafa'a Allahu al-'adaba an maqbaratiha 40 yawman." Apabila orang yang berilmu agama atau belajar agama, dia melewati satu kampung yang di kampung tadi ada pemakaman umum, maka Allah angkat azab dari orang-orang ahli kubur yang ada di pemakaman kampung tersebut selama berapa hari? 40 yauman, selama 40 hari. Subhanallah. Jadi bila ada orang yang berilmu agama atau seorang pelajar agama melewati
sebuah kampung yang di kampung ini terdapat pemakaman umum, maka pada saat itu langsung Allah angkat azab dari ahli kubur yang dilewati oleh si alim tadi atau belajar agama tadi selama berapa hari? Selama 40 hari. Subhanallah, keutamaan dari mempelajari ilmu agama. Kemudian hadis yang berikutnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda bahwasanya mahuduru majlis ilmin afdalu min alfi rakatin, menghadiri majlis ilmu agama itu lebih utama dari 1000 rakaat sunnah yang dikerjakan. Kita mengerjakan 1000 rakaat saja kira-kira gak bakal bisa ya, gak bakal sanggup kita, gak bakal sanggup kita mengerjakan salat sunnah sebanyak 1000 rakaat. Tapi orang yang menghadiri majlis ilmu agama, dia datang ke rumahnya dengan niat tulus hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dia mengatakan hadirnya orang tersebut di majlis ilmu agama itu lebih utama dari 1000 rakaat salat sunnah. Yang kedua, wa iyadati alfi maridin, menghadiri majlis ilmu agama itu lebih utama dari menjenguk 1000 orang sakit. Subhanallah, kita sehari gak bakal sanggup menjenguk 1000 orang sakit. Tapi dengan sebab kita menghadiri majlis ilmu agama, maka dengan sebab menghadirinya ada bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu lebih utama daripada menjenguk 1000 orang sakit. Yang ketiga, wa syahadati alfi janazatin, menghadiri majlis ilmu agama karena bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih utama daripada menyaksikan 1000 jenazah muslim atau muslimah. Kita tak bakal sanggup kita hadir di tempat orang yang meninggal dunia, takziah, kita sholatkan sehari gak sanggup sebanyak 1000 orang yang sudah meninggal dunia dari kalangan muslim atau muslimah. Tetapi dengan sebab seorang menghadiri majlis ilmu agama, ada baginda Rasulullah SAW, hal tadi kerjaannya lebih utama daripada menyaksikan 1000 jenazah. Kemudian para jamaah sekalian, pada hadis yang lain baginda Rasulullah SAW dia bersabda, fi kulli yawmin wa laylatin alfu rahmatin, setiap hari itu ada 1000 rahmat Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari Allah turunkan 1000 rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ismu mi'atin wa tis'una rahmatan lil ulama'i wa talibil ilmi, 999 untuk guru-guru agama dan untuk pelajar-pelajar agama. Subhanallah, setiap hari Allah turunkan 1000 rahmat ya Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi ini, di permukaan dunia ini. Kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, 999 rahmat Allah Subhanahu wa taala Allah curahkan, Allah anugerahkan. Yang pertama untuk guru-guru agama, yang kedua untuk pelajar-pelajar agama yang mempelajari ilmu agama. Satu rahmatnya untuk siapa? Warahmatu, dan satu rahmat al-wahidah lisanin nas, untuk selain keduanya. Jadi subhanallah, jumlah rahmat Allah yang sangat banyak tadi. Dan tadi berapa jumlah rahmat Allah? 9.999 khusus Allah curahkan, Allah anugerahkan untuk
untuk guru-guru agama dan pelajar-pelajar agama. Yang keduanya mengajarkan dan mempelajari ilmu agama. Satu rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah anugerahkan kepada selain daripada keduanya. Allah sangat luar biasa, sangat beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jemaah sekalian, pada hadis yang lain baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man jaa ajaluhu wa huwa yatlubul ilma lam yakun bainahu wa bainal anbiya illa darajatun nuh." Orang yang sampai meninggal dunia tetap dalam kondisi mempelajari ilmu agama. Orang yang sampai meninggal dunia dalam kondisi dia tetap dalam masih mempelajari ilmu agama sampai datang ajalnya. Misalnya hari Sabtu dia belajar ilmu agama, minggunya dia berpulang ke rahmatullah, ahadnya berpulang ke rahmatullah. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antara dia dengan para nabi hanya satu derajat saja nanti dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Para nabi kan luar biasa, pangkatnya sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di surga Allah Subhanahu wa taala. Bagi seorang pelajar agama, bagi seorang pencari ilmu agama, dia tuntut ilmu agama sampai sebelum datang ajal yang menjemput. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antara dia nanti dalam surga Allah Subhanahu wa taala dengan para nabi hanya satu derajat saja. Subhanallah. Kemudian para jamaah sekalian, pada hadis yang lain baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Takaffalallahu rizqi talibil ilmi." Allah menjamin rezeki ma'nawiyah dan hissiyah. Rezeki ma'nawiyah dan hissiyah, rezeki yang kelihatan oleh mata kita dan rezeki yang tidak kelihatan nampak oleh mata kita dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapa? Bagi orang yang mempelajari ilmu agama. Makanya salah seorang ulama, Syekh Al-Habib Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullah, kata beliau bahwasanya ada jaminan khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Jaminan khusus untuk masalah rezeki, baik rezeki yang sifatnya hissiyah atau yang ma'nawiyah, baik yang sifatnya kelihatan oleh mata kita atau yang tidak nampak oleh mata kita. Apa rezeki yang kelihatan oleh mata kita? Uang, kemudian sehat, kemudian Allah berikan afiat sehatnya. Itu semua rezeki yang sifatnya hissiyah. Ada rezeki yang ma'nawiyah, iman, Islam, ada penambahan ilmu agama, ada penambahan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah rezeki ma'nawiyah. Jadi bagi seorang pelajar agama yang tulus ikhlasnya dalam ilmu agama, mencari ilmu agama, dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang ulama, Syekh Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad rahimahullah, kata beliau, "Hada takaffulun khasun li talibil ilm." Ini merupakan penjaminan khusus dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang mempelajari ilmu agama. Kemudian dalam hadis yang lain, para jemaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bersabda bahwasanya man ahabba an yanzura ila utaqa'illahi minan nar, orang yang ingin melihat kepada hamba-hamba Allah yang Allah nanti akan bebaskan dari siksa api neraka. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang ingin melihat orang-orang yang nanti di alam kuburnya, bahkan di akhiratnya nanti kelak akan Allah bebaskan dari siksa api neraka, falyanzur ilal muta'allimina,
maka lihatlah kepada belajar ilmu agama. Subhanallah. Jadi kata baginda Rasulullah SAW, barang siapa yang melihat kepada orang-orang yang nanti di alam kuburnya terbebas dari siksa kubur, kemudian di akhirat nanti akan terbebas dari siksa api neraka, kata baginda Rasulullah SAW, hendaknya dia lihat kepada belajar ilmu agama. Sampai kata baginda Rasulullah SAW, "Fawalladhi nafsu Muhammadin biyadihi, ma min muta'allimin yakhtalifu ila babi 'alimin illa kataballahu lahu bi kulli qadamin ibadata sanatin." Demi jiwa Nabi Muhammad, artinya demi Allah, kata baginda Rasulullah SAW, tidaklah seorang pelajar ilmu agama dia datang ke sebuah tempat tujuannya untuk mempelajari ilmu agama, kata baginda Rasulullah SAW, illa kataballahu lahu bi kulli qadamin ibadata sanatin. Allah catat baginya setiap langkah kakinya seperti ibadah selama 1000 tahun. Setiap langkah kita ke rumah, kita berangkat ke sini, setiap langkah kita dihitung seperti beribadah selama setahun, dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di antara para ulama ada yang antara pergi dengan pulangnya agak berbeda, bahkan mencari jalan yang lebih jauh, mutar misalnya dari sini pengen ke Koja, misalnya pengen ke Sempel, putar ke tempat dulu jauh dengan tahalaknya berat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sampai demikian, kenapa demikian? Itu saking luar biasanya keutamaan dari seorang pelajar agama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap langkah itu orang dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti beribadah selama setahun. Allah Subhanahu. Bahkan kata baginda Rasulullah SAW, wa bana lahu bi kulli qadamin madinatan fil jannah, dan Allah bangun baginya setiap langkahnya satu kota di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap langkah kita dicatat oleh Allah seperti beribadah selama 1000 tahun. Yang kedua, kata baginda Rasulullah SAW, setiap langkah itu orang yang mempelajari ilmu agama, Allah bangun baginya satu kota di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yamshi al-ardi wal ardu tastaghfiru lahu. Dan yang ketiga, kata baginda Rasulullah SAW, dan dia berjalan di permukaan bumi, di atas permukaan bumi, sementara bumi memohon ampun kepada Allah untuk orang yang jalannya adalah niat dan rumah mempelajari ilmu agama. Jadi sampai tujuan bumi yang kita injak itu memohon ampun kepada Allah dengan kalimat Allah maghfirlahu, atau dengan kalimat Allah maghfirlah. Ya Allah, ampuni kesalahannya, ya Allah, ampuni kesalahannya, ya Allah. Subhanallah. Jadi keutamaannya sangat luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama tadi, setiap langkahnya Allah catat seperti ibadah selama setahun. Yang kedua, setiap langkahnya Allah bangun satu kota dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, bumi yang kita injak, kita berinjak di atasnya, kita berjalan di atasnya, setiap langkah kita selalu meminta ampun kepada Allah. Allah maghfirlahu atau Allah maghfirlah. Jadi sangat luar biasa seorang pelajar agama, dudukannya maka di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis yang berikutnya, baginda Rasulullah SAW dia bersabda, "Man iqbarra qadamahu fi talabil ilmi." Orang yang berdebu kakinya sebab apa? Karena sebab dia
mencari menuntut ilmu agama. Dia berjalan dari rumahnya sampai kena debu atau dia naik kendaraan sampai berdebu kakinya, sampai kotor kakinya. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Haramallahu jasadahu 'alan nar." Yang pertama, Allah haramkan tubuhnya dimakan oleh api neraka. Allah haramkan yang pertama tubuhnya dimakan oleh api neraka. Maka saya menyaksikan banyak sekali tenaga laki perempuan yang berpulang ke rahmatullah. Saya saksikan jenazahnya, mereka tersenyum. Subhanallah. Berapa tempat saya mengajar, kemudian jamaah yang berpulang ke rahmatullah meninggal dunia, saya hadir ke rumahnya, saya takziah, saya buka, saya lihat jenazahnya, senyum. Subhanallah. Kenapa demikian? Dia senang terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala berupa apa? Berupa anugerah yang sangat banyak bagi Subhanallah. Maka kita niatkan, pertahankan, kita niat mempelajari ilmu agama sampai datang ajal kita. Tadi hadis yang ini ada baginda Rasulullah SAW, orang yang berdebu kakinya tujuannya apa? Karena tujuannya mempelajari ilmu agama. Pertama, kata baginda Rasulullah SAW, Allah haramkan tubuhnya dimakan oleh api neraka. Yang kedua, wastaghfara lahu malakahu, dua malaikat yang ada di kanan kirinya memohon ampun kepada Allah untuknya. Udah bumi minta ampun kepada Allah untuk kita, dua malaikat yang ada di kanan kiri kita yang mendampingi kita setiap harinya mohon ampun kepada Allah untuk kita dengan kalimat Allah maghfir lahu, atau dengan kalimat Allah maghfir laha, ya Allah ampuni kesalahan dia ya Allah. Yang ketiga, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa in mata fi talabil ilmi mata syahidan, apabila dia meninggal dunia sementara masih mempelajari ilmu agama, maka meninggal dunianya, wafatnya digolongkan sebagai orang yang mati syahid. Subhanallah. Di antara orang yang syahid akhirat adalah orang yang sampai ajalnya dalam kondisi mempelajari ilmu agama. Banyak di antaranya ada orang yang terkena sakit perutnya, atau ada orang yang memang dia melahirkan kemudian sampai meninggal dunia, atau ada orang yang tenggelam sampai meninggal dunia, atau ada orang yang dibunuh sampai meninggal dunia, atau ada orang yang dia sakit sampai meninggal dunia. Itu antara orang-orang yang meninggalnya, wafatnya tergolong orang yang syahid di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang meninggal dunia sementara masih mempelajari ilmu agama, yang ketiga kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang tadi dihitung adalah orang yang wafatnya, meninggalnya dalam keadaan syahid. Wa kana qabruhu rawdatan min riyadil jannah. Subhanallah. Yang keempat, kuburnya Allah jadikan sebagai taman-taman surga. Jadi kuburnya Allah jadikan sebagai taman-taman surga. Jadi subhanallah, luar biasa. Dia meninggal dunia, meninggalnya, wafatnya dalam keadaan syahid. Kemudian kuburnya Allah jadikan sebagai rawdah min riyadil jannah, sebagai taman-taman surga. Wa yuwassa'u lahu fil qabri madda basarih. Kemudian Allah perluas itu kuburnya sejauh pandangan mata dia memandang. Subhanallah. Jadi kubur yang sangat kecil, kubur yang sangat sempit bagi belajar agama adalah dia masukinya. Yang pertama tadi kata baginda Rasulullah SAW, kuburnya Allah rubah menjadi rawdah min riyadil jannah, menjadi taman-taman surga. Yang kedua, Allah perluas kubur tadi sepanjang pandangan mata dia memandang. Yang ketiga kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yunawwar ala jiranihi arba'ina qabran an yaminihi wa arba'ina qabran an yasarihi wa arba'ina min khalfihi wa arba'ina min amamihi. Allah terangkan, wa yunawwir, Allah terangkan
Allah terangkan tetangga-tetangga kuburnya. Jadi bukan hanya dia saja, dia dimakamkan di pemakaman umum tadi sudah Allah jadikan kuburnya Allah berlian-lian, Allah perluas kuburnya sepanjang pandangan mata dia. Juga tetangga-tetangga kuburnya Allah berikan cahaya 40 kanan, 40 kiri, 40 depan, 40 belakang. Subhanallah. Jadi sangat beruntung bagi orang yang bertetanggaan dengan orang yang meninggalnya masih dalam keadaan menuntut ilmu agama. Kemudian para jamaah sekalian, pada hadis yang lain, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dia bersabda bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah menyampaikan sebuah hadis, "Idza tahaddatsa al-'alim fi majlisih bil ilmi." Apabila seorang alim, seorang guru agama, dia berbicara pada majlis ilmunya, majlis taklimnya, hanya tentang ilmu agama saja, tidak lebih tidak lain, hanya membicarakan tentang ilmu agama saja. Kemudian khalaqallahu ta'ala min kulli kalimatin tala'at min famihi malakan yastaghfirullahu lahu wa yusamihi ila yaumil qiyamah. Allah ciptakan setiap kalimat yang keluar dari guru agama tadi, dari mulutnya, satu malaikat, yang itu malaikat memohon ampun kepada Allah untuk guru agama tadi, dan yang untuk mendengarkan ilmu agama yang disampaikannya. Sampai kapan? Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Subhanallah. Di setiap kalimat yang diucap oleh seorang guru agama, oleh ustaz, oleh kiai, oleh habib yang sampaikan tentang ilmu agama, setiap kalimatnya Allah ciptakan satu malaikat, yang ini malaikat mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala bagi penyampainya dan orang yang mendengarnya sampai datang hari kiamat. Fa insarafu maghfurina lahum. Apabila mereka sudah pulang ke rumahnya masing-masing, maka mereka semua termasuk orang yang maghfurin, orang-orang yang telah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosanya habis, semua sudah Allah ampuni sebab tadi dia menghadiri majlis ilmu agama. Kemudian para jamaah sekalian, pada hadis yang lain, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dia bersabda bahwasanya utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu agama sekalipun sampai negeri Cina. Negeri Cina itu sangat negeri yang sangat jauh dari Arab. Makanya para sahabat-sahabatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di antaranya siapa? Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, beliau dari kota Madinah, beliau pergi ke kota Mesir untuk apa? Untuk mencari ilmu agama. Subhanallah. Sahabat-sahabat Nabi sangat luar biasa semangatnya. Mereka pergi dari tempat kampung halamannya ke negara lainnya untuk apa? Untuk mempelajari ilmu agama. Wa annal malaikata tadau ajnihataha li talibil ilmi bima yatlub. Dan sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayapnya untuk belajar agama. Kenapa demikian? Ridwan bima yatlub, karena para malaikat ridho, para malaikat senang terhadap sesuatu yang dia tuntut daripada ilmu agama. Subhanallah, sampai malaikat menghamparkan sayap-sayapnya. Para jemaah sekalian, Al-Imam Nawawi Ad-Dimashqi rahimahullah, beliau mengisahkan bahwasanya pada waktu sampaikan hadis ini dan kami berjalan di sebuah gang kota Basrah untuk menghadiri majelis ilmu agama kepada ulama-ulama di sana. Kami segera tiba-tiba ada seorang laki-laki yang berhak kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengejek-ngejek hadis tadi. Kan tadi para malaikat menghamparkan sayap-sayap mereka semua untuk belajar ilmu agama, karena malaikat itu senang terhadap mereka semua.
ada seorang yang berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mendengar hadis ini dia mengejek-ngejek sambil mengatakan irfa'u arjulakum an ajnihatil malaikah la tahsabuha kal mustahzi. Angkatlah kaki kalian semua, jangan sampai kalian nanti mematahkan sayap-sayap malaikat. Ini kalimat-kalimat apa? Kalimat ejekan. Jadi karena malaikat menghamparkan sayapnya, ini orang yang kepada Allah Subhanahu wa taala mengatakan, angkat kaki kalian, jangan menginjak-injak sayap malaikat, jangan mematahkan sayap malaikat. Maka saat itu juga kata Imam Nawawi al-Dimashqi rahimahullah, maka hatta jafat rijlahu wa saqata. Orang tadi kakinya langsung sakit dan langsung dia jatuh. Subhanallah. Ini gara-gara mengejek tadi kebenaran dari hadis-hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan para jamaah sekalian, Al-Imam Abu Dawud rahimahullah, beliau disampaikan oleh salah seorang ulama yang bernama Al-Imam Muhammad bin Al-Maqdisi rahimahullah. Beliau mengatakan ada di antara ulama-ulama ahli hadis yang pada waktu menyampaikan hadis tadi yang ada di kota Khalid, kemudian ada salah seorang yang mengejek tentang hadis tadi yang kata Rasulullah SAW bahwasanya para malaikat menghamparkan sayap-sayap mereka terhadap pelajar-pelajar agama karena lugu senang terhadap perbuatan mereka semua. Ada salah seorang yang sengaja-ngaja faja'ala fi na'lihi masamira hadid, dia taruh di bawah sendalnya, dia letakkan apa? Masamira hadid, paku-paku di bawah sendalnya. Ada apa? Ada paku-paku. Sambil dia mengatakan uridu an ata'a ajnihatal malaikah, saya pengen nginjak sayapnya malaikat. Subhanallah. Jadi ada orang yang lagi belajar ilmu agama, keluar dari rumahnya salah seorang ulama di sana di tempat Khalid, namanya desa Khalid. Kemudian ada seorang yang lacur, seorang yang berharap pada Allah Subhanahu wa taala, yang dia mengejek-ejek hadis tadi. Dia sengaja menaruh di kakinya tadi apa? Paku. Kemudian dia di depan orang-orang tadi yang baru pulang ngaji, dia katakan, saya ingin menginjak-injak sayap malaikat dengan sendal saya yang di bawahnya ada paku-paku ini. Apa yang terjadi? Fa'asabatul utlah fi rijlihi, maka pada akhirnya kakinya dia merasakan kebas, tidak bisa merasakan apapun. Sakitnya demikian, kakinya kebas, tidak ada rasanya kaki dia, seolah kaki sudah hilang. Itu lantaran dia mengejek kebenaran daripada hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang yang demikian, dia tak percaya terhadap hadisnya Rasulullah SAW, bahkan sampai demikian, sampai mengejek-ngejek daripada hadis-hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jemaah sekalian, pada hadis yang lain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dia bersabda, talabul ilmi sa'atan wahidatan khairun min qiyami lailatin. Menuntut ilmu agama hanya 1 jam saja. Kita belajar ilmu agama hanya 1 jam saja. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khairun min qiyami lailah, lebih baik daripada kita qiyamul lail sepanjang malam. Subhanallah. Ada orang yang bisa bangun malam, dia qiyamul lail, dia baca Quran, dia istighfar, dia bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempelajari ilmu agama lebih utama daripada qiyamul lail sepanjang malam. Ini bukan berarti kita tidak bangun malam. Ini bukan berarti kita tidak tahajud. Ini keutamaan. 1 jam kita menuntut ilmu agama, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu lebih utama
lebih baik daripada kita bangun malam sepanjang malam penuh. Bahkan para jamaah sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wa talabul ilmi yawman khairun min siyami thalathati ashhur." Mempelajari agama seharian penuh ini mustahil kita belajar agama dari pagi sampai apa? Malam kita tak berdua, ini anak pesantren ini anak santri semuanya ini. Kalau kita tidak, kita paling yang sejam saja. Kalau anak santri mungkin dari pagi, siang, sore, malam 24 jam bahkan mereka belajar ilmu agama. Orang yang mempelajari ilmu agama seharian penuh kata baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih utama daripada berpuasa selama 3 bulan berturut-turut. Subhanallah. Jadi alhamdulillah, insyaallah la quwwata illa billah, kita masih sempat, kita masih meluangkan waktu untuk apa? Untuk mempelajari ilmu agama sekalipun hanya 1 jam dalam sehari saja. Makanya kata para ulama, paling minimnya seorang hamba Allah Subhanahu wa taala mempelajari ilmu agama yang sebulan sekali. Paling minimnya itu sudah penghabisan minimal paling minimnya sebulan sekali hadir di majelis ilmu agama. Kenapa demikian? Karena hati kita ini perlu makanan. Kalau fisik kita makannya nasi, makannya sayur, makannya daging, makannya ayam, makannya ikan, minumnya susu, minumnya air putih, itu fisik kita. Tapi jangan lupa ada hati kita. Hati kita adalah makanannya mempelajari ilmu agama. Makanya kata para ulama, paling ini seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, muslim atau muslimah, dia sempatkan, dia luangkan waktunya sebulan sekali untuk apa? Untuk mempelajari ilmu agama. Kemudian para jamaah sekalian, Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau menyampaikan semua hadis dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan isnad yang hasan, bahwasanya khuyyu Sulaiman alaihi salatu wassalam bainal ma'i wal mulki. Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam pernah diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan pilihan antara harta atau kerajaan. Allah kasih pilihan, wahai Sulaiman, kata Allah Subhanahu wa taala, engkau mau mana? Engkau pengen apa? Pengen ilmu agama atau pengen kerajaan? Fakhtaral ilmah, maka Nabi Sulaiman memilih ilmu agama. Yang pada akhirnya kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Fa'utiyal mulka wal mal likhtiyarihi al-ilma." Allah berikan ilmu agama, Allah berikan juga kerajaan. Jadi bagi orang yang memilih ilmu agama, pastikan dunianya semakin bertambah ilmu agama yang diamalkan, semakin hari semakin ada penambahan. Kenapa demikian? Tadi ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah menjamin rezeki ma'nawiyah dan hissiyah bagi orang yang mempelajari ilmu agama. Tadi sampai demikian, seorang nabi, seorang rasul diberikan pilihan mau ilmu agama atau mau apa? Mau kerajaan. Dia lebih memilih ilmu agama. Dan pada akhirnya Allah berikan kedua-duanya. Allah berikan ilmu agama dan Allah berikan juga kerajaan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian para jamaah sekalian, pada hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda bahwasanya ayyuma nasya'a fi talabil ilmi wal ibadah hatta yakbar, tidaklah seorang yang tumbuh di lingkungan yang dia dari kecil sampai tuanya, apa tujuannya hidupnya? Hanya mempelajari ilmu agama. Tidak lupa setelah dia usaha, dia kerja, dia dagang, dia bisnis, segala macam dia kerjakan, tidak lupa untuk mempelajari ilmu agama
Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Allahu yaumal qiyamah thawabat naini wa sawa'ina siddiqan." Allah berikan nanti pada hari kiamat baginya pahala 72 orang yang sangat baik, yang sangat benar, yang sangat jujur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Jadi Allah berikan pahala pada hari kiamat sebanyak 72 pahala seperti orang-orang yang siddiq. Ini siddiq adalah orang-orang yang sangat jujur, yang sangat benar, yang sangat baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian, pada hadis yang lain baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man kanat himmatuhu fi talabil ilmi," orang yang semangatnya adalah mempelajari ilmu agama, "summiya fis sama'i nabiyyan," maka di langit terkenal dia sebagai seorang nabi. Tapi ingat ya, bukan nabi seperti nabi-nabi yang lain, bukan. Tapi di langit kedudukannya sama dengan seorang nabi. Subhanallah. Orang yang di alam dunianya semangatnya hanya untuk belajar ilmu agama, kata baginda Rasulullah SAW, di langit terkenal dia kedudukannya hampir sama dengan kedudukan seorang nabi. Tapi luar biasa kedudukannya, pangkatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa kataballahu lahu bi kulli sya'ratin fi jasadihi thawaba nabiyyin. Allah catat setiap helai rambut yang tumbuh di badannya, maka Allah catat pahala seperti Allah berikan pahala pada seorang nabi. Subhanallah, luar biasa. Kita mencapai pangkat kenabian tidak akan bisa, tapi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang kesehariannya semangatnya hanya mencari ilmu agama, sambil dia bekerja, berdagang, berbisnis, berusaha, dia semangatnya tidak mau meninggalkan untuk ilmu agama. Kata baginda Rasulullah SAW, setiap helai rambut yang tumbuh di badannya, maka Allah berikan pahala seperti pahala yang Allah berikan untuk seorang nabi. Bahkan para jamaah sekalian, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa lanallahu bi kulli irkin fi jasadih madinatan fil jannah." Allah akan bangun setiap peluh keringat yang keluar dari badannya satu kota dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanallah. Kita keluar dari rumah, naik angkot, naik motor, naik mobil, kita sampai keringetan. Setiap keringat kita nanti akan dibangun surga, dibangun satu kota dalam surga Allah Subhanahu wa taala, dibangun satu kota dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan wa yadkhulu ma'an nabiyyin bighairi hisab, akan masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala bersama para nabi tanpa ada hisab terlebih dahulu dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang Allah Subhanahu wa taala semua pasti akan melewati hisab, akan Allah hitung semuanya. Amalnya semua Allah akan hitung, Allah akan hisab. Di antara orang yang tidak akan Allah hisab ini adalah orang yang kesehariannya semangatnya hanya untuk mempelajari ilmu agama. Wallahu a'lam bishawab. Silakan belajar sekalian mungkin ada. Ya silakan. Ini kan hanya untuk orang yang mau belajar agama gitu ya. Bagaimana dengan orang yang belajar ilmu umum? Ya. Samakah? Ya. Ya. Sama juga. Ya. Apakah sama orang yang mempelajari ilmu umum dan agama? Tidak sama. Kenapa demikian? Karena mempelajari ilmu agama ini berkaitan dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar tentang wudu, kaitan dengan apa? Dengan ibadah. Kenapa sampai sangat tinggi pangkat orang yang belajar ilmu agama di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Karena setiap ilmu agama yang kita pelajari semua berkaitan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua,
setiap ilmu agama yang kita pelajari berkaitan dengan negeri akhirat seluruhnya. Mana lebih mulia akhirat dengan dunia? Akhirat pastinya. Makanya lain tidak sama antara orang yang mempelajari ilmu agama dengan ilmu umum. Jadi berbeda, sangat jauh berbeda. Contoh maaf, ada orang sudah dia mendapatkan gelar S1, S2, S3 bahkan doktor, tetapi tidak bisa baca Quran, tetapi dia tidak mengenal, tidak tahu bagaimana cara wudhu yang baik sesuai dengan ilmu agama, bagaimana dia tidak mengetahui bagaimana caranya mandi hadas, bagaimana cara sholat yang baik sesuai dengan ilmu agama, maka keilmuan secara umum tadi tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak terhitung sebagai satu kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Karena dia tidak mengetahui ilmu agama yang merupakan kebahagiaan seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala kekal kembali di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhasil kesimpulannya bahwasanya mempelajari ilmu agama dengan ilmu itu sangat-sangat jauh di hadapan Allah. Demikian Allah a'lam bishawab. Ya silakan. Tadi kan dijelaskan yang mendapatkan rahmat yang 1999 beragama dan pelajaran satu derajatnya selain keduanya. Iya. Ini yang selain keduanya ini apakah warganya tetangganya atau apa? Iya. Satu yang kedua, kalau kita belajar ilmu agama hanya lewat online, kalaupun online itu kan kita juga ada online, hanya lewat lihat di YouTube, apakah sama nilai-nilainya yang kita dapat? Iya. Jadi yang pertama kalimat selain keduanya berarti umum siapa saja. Bagi orang yang bukan seorang guru yang mengajarkan ilmu agama dan selain orang yang merupakan pelajar ilmu agama, selain keduanya ialah yang mendapatkan hanya satu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya dia seorang pengusaha tapi tidak menuntut ilmu agama, dialah di antara orang yang mendapatkan satu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya dia seorang pekerja tapi tidak belajar ilmu agama, dialah di antara orang hamba Allah yang mendapatkan satu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sangat-sangat jauh perbedaan. Jadi ini khusus hanya Allah berikan bagi pertama guru agama yang mengajarkan ilmu agama, yang kedua khusus hanya bagi orang yang merupakan pelajar agama yang mempelajari ilmu agama. Ini Allah Maha. Yang kedua tadi online apakah sama pasalnya? Apakah sama atau berbeda? Berbeda. Karena pada demikian ulama sudah jauh-jauh hari berabad-abad berikan satu peringatan. Kata para ulama, man sayfuhu kitabuhu fa kitabuhu fa khata'uhu akhtar sawabu. Orang yang gurunya kitabnya, orang yang gurunya buku, orang yang gurunya YouTube, orang yang gurunya IG, orang yang gurunya Facebook tidak langsung berhadapan seperti ini, maka kesalahannya akan lebih banyak daripada kebenarannya. Kenapa demikian? Kalau kita nonton YouTube misalnya, kita nggak bisa nanya dia langsung kepada si guru tadi. Maksudnya apa? Yang pada akhirnya apa? Yang pada akhirnya pemahaman sendiri. Pemahaman tidak sesuai dengan ketentuan dari para ulama. Jadi yang paling bagus adalah sebagaimana Nabi belajar langsung berhadapan dengan malaikat Jibril, sebagaimana para sahabat Nabi langsung berhadapan dengan Rasulullah, sebagaimana ulama-ulama pun demikian belajarnya ilmu bil talaqi langsung bertemu dengan guru-guru mereka. Jadi sangat-sangat berbeda dan sangat-sangat jauh keutamaannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Allah Ta'ala. Pahalanya ada, tapi sangat jauh pahalanya. Seperti kita punya emas ada karat-karatnya, ada emas 24 karat, ada emas 23, ada emas 20, ada emas 18, ada emas 16, bahkan ada yang sedikit karatnya saja 0,1%. Itulah perbedaan antara orang yang belajar ilmu agamanya langsung dengan seorang guru berhadapan dengan orang yang hanya lewat media sosial saja. Demikian Allah Ta'ala.
misalnya pas lagi ada jadwal pengajian kayak gini nih, terus berbarengan sama dengan orang sakit sama takziah gimana? Iya. Kita ambil yang paling utama. Setelah ngaji baru kita takziah. Setelah kita ngaji baru kita menyebut orang sakit. Jadi dapat dua-duanya. Jadi kita utamakan mana? Kita menuntut ilmu agama dulu baru takziah. Kalau kecuali ini orang akan dibawa kaburnya. Sementara kita berbarengan dengan jadwal kita belajar ilmu agama. Ini ibarat tetangga kita, saudara kita, teman kita datang ke rumah dia. Sebentar saja kita bilang mohon maaf saya ada pengajian di sana. Allahu a'lam. Ya silakan. Kalau menurut ilmu kan kayak kita maksana itu Ustaz ke kontrol itu Iya. ke agama ya Ustaz. Itu apakah ilmunya itu juga sama seperti Ustaz jelaskan tadi? Kayaknya kan pertama kan anak itu kan kayak merasa terpaksa gitu Ustaz, jadi Iya. belum kayak ikhlas gitu. Iya. Kita semua juga sama. Kita awal terpaksa kesini. Ya semua terpaksa. Agama itu harus dipaksakan. Jadi agama siapapun selama dia bertuhan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bertuhan kepada Rasulullah SAW, maka wajib dipaksakan. Contoh yang paling gampang, sholat subuh kita itu kita paksakan. Secapek apapun kita wajib bangun pagi jam 4 atau jam 5. Untuk apa? Untuk sholat subuh. Itu harus dipaksakan. Anak kita pondokkan, kita paksakan. Awalnya ini tidak nyaman, tapi akhirnya lambat bertambah, tahun bertambah, pada akhirnya dia nyaman. Pada akhirnya bahkan dia menjadi anak yang cerdas, bahkan menjadi anak yang unggul di pondok pesantren itu. Karena bagi kita semua orang tua yang mau memaksakan itu anak untuk datang, bahkan untuk menjadi murid dari pesantren tersebut. Demikian. Jadi tidak ada kalimat dipaksa pada agama. Bahkan kalimatnya wajib dipaksa pada hal yang berkaitan dengan agama. Demikian wallahu a'lam bishawab. Ya silakan. Ya, hadis ke-6, Allah akan menjamin rezeki Iya. yang kelihatan dan tidak kelihatan bagi para Belajar agama. iya. Gimana sih? Iya. Rezeki yang sifatnya hissiyah dan ma'nawiyah. Tadi yang hissiyah yang tidak kelihatan, kesehatan, iman bertambah, Islam tetap dalam hati kita. Itu namanya rezeki yang sifatnya hissiyah. Ada yang ma'nawiyah, yang kelihatannya nampak, uang, kemudian kendaraan. Jadi kalau kita sudah benar tulus kita, niat kita dalam belajar ilmu agama, seiring bertambah ilmu agama, kita amalkan sedikit-sedikit terus, pada akhirnya dunia pun akan ikut. Kata orang tua, nanam padi, rumputnya ikut. Nanam rumput, padinya luput. Demikian. Jadi rezekinya rezeki yang hissiyah dan ma'nawiyah itu merupakan jaminan yang mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi wallahu a'lam bishawab. Iya, maknanya. Ustaz nanya, Iya silakan Ibu. biar anak kita di pondok sebagai orang tua harus gimana Ustaz? Iya. Biasanya pertama kali datang ke kiai pondoknya, itu kiai ada doanya, yang bisa bikin betah itu anak santri.
Bahkan saya sudah berkali-kali kalau ada orang tua yang memang bilang anak saya di pondoknya dipaksakan apakah, nanti sebelum engkau sudah sampai di pondok datang ke kiainya, datang kita bilang kiai tolong doakan anak saya biar betah. Itu kiai ada doa mujarab, doa ampuhnya aja biar anak itu betah di pesantren. Jadi awalnya dia kayak burung dimasukin dalam sangkar, burung dari luar ditangkap dimasukkan dalam sangkar kan apa namanya? Iya, dia pengen keluar ya. Tapi lambat laun kalau ada doa dari kiainya, ada macam-macam dari kiainya, bisa dikasih doa atau macam-macam, pada akhirnya dia akan betah. Jadi kiat yang pertama tadi kita minta doa dari kiai. Kedua adalah kita selaku orang tua kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar anak kita pertama betah di pondok itu, yang kedua Allah berikan ilmunya, ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Pasti kalau sudah dua orang ini mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti anaknya akan betah dan akan menjadi anak yang bawa ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Allah Maha Besar. Ya silakan. Itu kan kalau anak di pondok pesantren kan biasanya kan pada kena penyakit kanker tuh. Ya pasti itu. Ya itu kan kalau saudara saya kan orang tuanya sering menjenguk itu dibawa pulang, kan katanya kalau nggak jangan dibawa pulang jadi kan tambah parah gitu. Iya, iya. Nah itu dia dibawa pulang akhirnya kan parah. Akhirnya anaknya nggak mau lagi ke pondok lagi. Iya. Sebenarnya kalau tetap di sana insya Allah akan hilang itu. Iya katanya kalau masih di pondokan kan makanya pas anaknya ada saya mah nggak pulang, jadi alhamdulillah sampai sekarang masih pondok. kalau yang ponakan itu yang anak saudara. Ya, makanya kalau anak di pondok itu demikian. Jadi orang tuanya jangan tega, jangan tega. Kasihan anak, kalau kasihan kan bawa pulang tuh anak betah di rumah, nggak mau lagi balik ke pondok. Sudah nyaman di rumah, main handphone lagi itu anak, keluar lagi main anak teman rumahnya dari kampung, udah betahnya. Makanya orang tua kalau bisa super tega pada anak-anak sambil didoakan biar dia betah di sana, juga biar pulang nanti pas pondok bawa ilmu yang manfaat dunia akhirat. Jadi saya sering demikian orang tua yang saat dimana saat ini pengen pondok ini sampai di Jawa Timur atau Jawa Tengah silahkan, tapi ibu bapak harus tega. Bagaimana pengertiannya? Jangan sering-sering dijenguk, biarin saja itu anak dia berkembang di pondok pesantren tersebut. Kalau sudah sering dijenguk, apalagi sampai seminggu sekali, akhirnya dia anak jadi anak yang manja di pondoknya. Jadi demikian. Jadi kita harus seperti itu, orang tua super tega, kemudian sambil mendoakan anak tersebut agar pulang membawa ilmu yang manfaat. Demikian Allah Maha Besar. Udah Santi? Udah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وأصى. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.